Bismillahi walibni warwahil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan kebotolan daripada Ustadz Zuma. Bahkan dia menunjukkan karangan bebas yang begitu akut, yang justru sebenarnya menjadi koreksi penting bagi mereka ini dalam hal memiliki literatur yang bertanggung jawab, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Nah, dalam debat kali ini, dalam diskusi kali ini memang benar-benar luar biasa, karena yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu merupakan pertanyaan yang membuat Ustadz Zuma sebenarnya nggak bisa memakai besar suaranya atau dali-dalinya atau karangan bebasnya itu tidak mempan. Tapi alhasil dari semua diskusi atau semua debat yang dilaksanakan pada kali ini menunjukkan sangat tidak akuratnya cara berpikir dia. Bahkan ketika dia bicara justru kena skak, teman-teman. Justru kena bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Mari kita simak, jangan skip supaya informasinya lengkap. Ini dia videonya. Yesus kalah akan pengkhianatan itu. Berhasil nggak dia diserahkan sama Satpam Romawi? Ayo. Iya, Yudas itu memang menyerahkan. Tapi apakah kemudian Yesus itu berkuasa atas? Apakah Yesus tidak berkuasa atas kematian? Jangan ketawa. Kalau ketawa saya kasih turun. Ayo, Gitu Pak pakai data, Bobo. ya. Itu kan ada korelasinya. Enggak. Nanti kita pakai data. Sabar. Diskusi pakai data ya. Gitu loh. Santai aja. Kalau ketawa saya kasih turun. Ya. Gimana sih? Gimana? Kau sakit jiwa kan? Loh, yang sakit jiwa siapa? Siapa yang sakit jiwa? Kau ketawa. Emangnya kau suka ketawa? Aku menawai siapa rupanya? Aku kan menawai kiamat. Diskusi santai. Enggak, diskusinya santai. Sama saya. Ayo timer aja dah. Ya biar Daripada lama-lama. Saya itu saya tanggapi kok. Itu loh. Jadi ketika Tuhan Yesus itu dikhianati, ya, itu bukan berarti menggugurkan keilahiannya. Karena apa? Karena Yesus itu dikatakan sebagai Raja Damai. Bukan kemudian yang ketika ketika ada yang mengkhianati langsung dicongkel matanya kayak Muhammad tuh di dalam Bukhari 1405. Ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah di mana ketika Muhammad itu dikhianati lalu Muhammad ini membunuh orang. Enggak seperti itu Tuhan Yesus. Justru melalui pengkhianatan, ya, melalui orang-orang itu tidak akan menggugurkan keilahiannya dia. Gitu loh. Jangankan Tuhan Yesus. Kita aja orang-orang yang biasa ya. Ketika kita bermasyarakat selalu ada setan-setan Islam ini yang kemudian mau menjegal, ya, membunuh. Saya setiap hari di DM saya pasti ada umat Islam yang mau bunuh saya. Gitu loh. Saya nggak apa-apa kok tiba-tiba di ban ya. Orang duduk diam-diam. Itu normal. Iya, tapi orang lain bukan kamu. Kamu terlalu kepedean. Gak ada yang ngancam-ngancam kamu. Oh, mau saya tunjukkan DM-nya, bro? No, bisa saja kan teman. Saya tampilkan kalau kamu mau, saya bukakan di TikTok saya. Fokus. Ya. Udah. Belum biar Kau nonton YouTube saja, kalian datang cari dia kok. Kristen mualaf itu. Udahlah, kau nonton YouTube saja, kalian semua cari dia kok. Nggak usah tipu-tipu lah. Pak Bambang, kalau saya ya, ini saya bukakan, saya bisa bukakan di laptop ya, DM-nya saya bukakan. nggak usah kiamat, nggak usah diladenin kiamat. Udah orang gila nggak usah diladenin. Cuma saya mau tanya, siapa yang tadi jorokin saya sampai jatuh? Kok saya lagi duduk diam-diam ke band? Jahat sekali ya main ban band, nggak punya otaknya. Saya tahu jawabannya tuh, Pak. Kenapa lo? Yang jorokin Islam. Iya. Orang nggak apa-apa diem kok di band. Mereka ini memang salah, Babe minta giginya kambing, nanti Babe kolesterol. Iya. Biarkan dulu si kiamat yang bikin asap-asap dikit lah gitu. Biar kriuk-kriuk gitu. Sipi maksudnya udah gregetan mau narik satu aja giginya tuh. Sama, kita juga greget. Cuman bagaimana caranya nih kambing jangan sampai kabur gitu aja. Gitu, Pak. Kabur juga. Kabur juga. Iya. Nonton aja lah. Gimana nih si Power Ranger ini? Power Ranger. Ya, coba fokus ke ayat. Coba apa Pak Bobo tadi mana? Coba kita bahas. Oke, silakan penggugat. Penggugat punya warna hitam, kurang bagus. Kiamat aja kiamat. Oke, silakan kiamat. Lihat. Yang apa nih? Malaikat Surat Al-Jin, surat 72 aja 27. Oh, itu. Surat Nanti lari ke surat Al-Hijr 42 ya. Terakhir baru saya kasih tunjuk surat Al-Hijr Christian Prince. Aku kasih tunjuk Al-Hijr 42 langsung dia hilang. Ya, surah Al-Jin ayat 27 ya. 27 ya.
Ini apa yang dibantah dari sini? Tolong baca, tolong baca. Dia bilang tidak dijaga, itu kan ada tulisan menjaga Nabi. Dia bilang nggak ada tulisan menjaga. Oh, arti dari menjaga itu artinya nih, arti dari tugas malaikat sebagai penjaga ini artinya tidak menjaga gitu. Penjaga rumah, oh artinya Begini, itu tidak menjaga. sedikit saya kasih narasi. Jadi begini, Muhammad diridhoi, maka sesungguhnya Allah mengadakan penjaga-penjaga tanda kurung malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi malaikat ini harusnya menjaga Muhammad jangan sampai kecolongan kena sihir gitu loh kira-kira Kiamat. Makanya Pak Bambang menanya, kenapa Muhammad sampai kena sihir? Di mana penjagaannya? Gitu Kiamat. Atau begini, ini saya pakai logik yang berdasarkan ayat aja ya. Ini kan dikatakan penjaga ya, ini malaikat di muka dan belakang. Maksudnya cuma depan sama belakang, kiri kanan, pojok-pojoknya belum dijaga gitu. Enggak, kiamat. Enggak Kiamat gitu. ini. Depan belakang. Bukan malaikat yang salah, bukan malaikatnya yang salah. Artinya menurut ayat ini, kalau Muhammad bisa kena sihir, artinya dia tidak diridhoi Allah. Itu Iya, makanya surat Al-Hijr toh. Surat Al-Hijr 42 itu. Iya, Rasul yang diridhoinya. Artinya Muhammad tidak diridhoi. Sebenarnya Ini gimana sih nih katanya kitab suci tapi kok kontradiksi semua? Bang Pawet coba dijelaskan Bang kontradiksinya Bang. ini sebenarnya yang kalian baru berapa ini? Baru 5 ini berenam ini. Jadi saya jelaskan ya. Kita dari Ya, ayat pertama silakan. dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Oh, Dia ayat adalah Tuhan pertama. yang mengetahui. Ayat 26 dan 7. 26 dan 27. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang goib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang goib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Itu Al-Jin ayat 26 sampai 27. Ini kita runut dulu. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah ayat 255. Demikian pula disebutkan dalam surat ini bahwa sesungguhnya dia mengetahui semua yang goib dan yang nyata. Dan sesungguhnya dia tidak memperlihatkan sesuatu pun dari ilmunya kepada seseorang dari makhluknya, kecuali sebatas apa yang diperlihatkannya. Karena itu disebut dalam firman-Nya, dia adalah Tuhan yang mengetahui, yang goib. Apa sih kamu jawab apa? Dia Tuhan yang goib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang goib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Itu surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Hal ini mencakup utusannya dari kalangan manusia dan malaikat. Kita masuk di malaikat nih yang kalian bilang tuh. Apa tugasnya? Kemudian dalam firman berikutnya disebutkan, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Yakni Allah memberikan kekhususan kepadanya dengan kawalan para malaikat yang menjaganya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ya berikut itu ada padanya. Berarti betul yang dikatakan Bang Zuma tadi. Ini tentang pengwahyuan, bukan karena disihir. Karena tugas malaikat itu beda-beda, masa malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Jadi maksud kamu menjaga ini menjaga kayak apa? Bentar dulu. Enggak, bentuk penjagaan Allah dari wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bentar saya teruskan. Oh, wahyu. Karena itu Wahyu. Oke, berarti kalau begitu bentar. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya. Tunggu bentar dulu, kiamat ini kan waktunya yang menjelaskan. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedangkan sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Al-Jin ayat 28. Ulama tak berbeda pendapat sumber dengan domir pendapat namanya Lia Lama. Bentar. sudah. Ya intinya Muhammad Abdul Razak telah meriwayatkan dari Mahar dari Qatada sehubungan dengan makna firman-Nya. Bentar. Abdul Razak telah meriwayatkan dari Mahar dari Qatada sehubungan dengan makna firman-Nya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Botol. Aduh. Bahwa supaya Nabi Muhammad Betul. Nabi Allah mengetahui bahwa utusan itu telah menyampaikan risalah Allah kepadanya dan bahwa para malaikat telah menjaga dan membelanya. Karena jadi malaikat ini menjaga dan membelanya itu dari apa? Risalah-risalah yang Allah yang Tuhan. Risalah. Oke, ya itu poinnya. Itu poinnya boleh saya tanggapi ya. Oke, Bro. Yang saya tanya, Muhammad ini umat beriman atau kafir ya? Boleh dijelaskan singkat aja. Beriman, B kafir. Coba pilih. Beriman. Umat beriman. Sekarang kamu baca ya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 99 sama 100. Di sini nggak bisa dijawab ya oleh umat Islam siapapun di seluruh dunia. Ini coba kamu baca nih. Coba baca. Beda dong. Sesungguhnya. Ya. Bentar, saya belum dapat An-Nahl. Bentar. Coba. Surah 16, Bro. 16. Ayo. Ternyata cuman risalah ya. Kalau cuman risalah ini kok Heran. Nabi-nabi lain nggak bisa disihir. Kok Nabi satu bisa disihir ya? Bagaimana umatnya? Umatnya berarti bisa kena sihir dong.
Jangan ikut ya, jangan percaya sama Tuhannya, bisa kena sihir. Kan malaikat itu Konsekuensi. diturunkan untuk penjagaan itu dalam rangka menyampaikan Coba wahyu, risalah. fokus dulu power. Nabi kan percaya kepada Allah. Kenapa kena bisa sihir? Iya, kan tugas. Berarti kalian bisa kena sihir juga. Berarti kalian umat Islam bisa kena sihir ya? Enggak, maksudnya malaikat kan beda-beda, Pak. Bukan. Berarti kalau Nabi bisa kena sihir, kalian juga bisa kena sihir ya? Lo ya sama Sihir manusia itu biasa sama. sihir itu berasal dari setan. Abang. Power. Sihir yang benar, Abang, sihir yang- Berarti kafir dong. Iya kesurupan masal aja nggak bisa kok, karena mereka Gimana kafir. kata orang kena sihir itu kafir? Mana? Di mana ayatnya? Power. Kafir, kafir. Ada itu di surat Al-Hijr 42. Al-Hijr coba kita bahas. Yang mana Aduh. Mas? Al-Hijr apa An-Nahl? Jangan kemana-mana dulu Pak Bom. Itu aja dulu yang narasi. Sabar satu-satu. yang Jadi saya coba kiamat. tanggapi secara sehat, pelan-pelan aja kita. Jadi supaya fokus, pelan-pelan. Biasa dengan suara ya. Jadi begini, Power, kamu tenang dulu, tenang ya. An-Nahl 99 dan 100 nanti akan kita baca. Tapi begini, kamu dengar. Muhammad kan kamu katakan sebagai seorang yang beriman. Oke, sepakat ya? Muhammad menurutmu tidak kafir ya. Nah, terus yang kedua, yang saya tanya, sihir itu kuasa setan atau kuasa Tuhan? Kuasa setan. Kuasa setan. Nah, sekarang saya sepakati ya. Berarti kalau ada orang yang menggunakan sihir, berarti dia menggunakan kuasa setan atau iblis. Sepakat? Ya, betul. Nah, oke. Sekarang An-Nahl ayat 99-100 ini kita baca ya, dikatakan gini. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya, atau sihir itu tidak ada kuasanya ya. Karena sihir itu kan kuasa setan. Oke? Ya, dikatakan sesungguhnya Ayat apa itu? Ayat apa? ayat 99 sama 1 An-Nahl. Oh, salah kamu salah. Kamu jangan pede. Bentar. Lo edit. 99. Saya potong leher, Bro. Kalau ini saya edit, Bro. Ya, potong leher ya. Bentar ya. Ya. Itu live loh, itu websitemu sendiri. Ini kamu cek ya Astagfirullah. Quran.com. Iya, tapi Kalau kuasa setan kamu itu bisa kuasa apa buktikan dulu? tulisannya Kuasa beda, apa dulu? saya potong leher. Ini jangan Quran kau doif kan, woi. Ngawur kamu. Oh, enggak ada. Maksudnya kita jelaskan kuasa setan Quran ini dalam ini bentuk apa? dibilang doif ini. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan nggak nih? Ini dibaca dulu. Jangan langsung kamu main pelintir-pelintir. Ya, udah dapat belum? Kalau udah dapat, saya bacakan sampai 100. Nanti saya tunjukkan dalilnya Muhammadmu kena sihir. Kan begitu kan enak. Bentar. Oke, sudah dapat? Sudah dapat? Oke. Dapat? Sesungguhnya Sama nggak? Allah atas orang. Sesungguhnya Kamu udah dapat kekuasaan belum? setan Allah atas orang-orang yangnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, coba kamu dulu menjelaskan. Oke, saya bacakan ya. Jadi gini, Kira-kira makna ayat itu. semoga Qurannya gini. Isinya sama nggak sih? Isinya sama nggak? Apa palsu nih? Palsu. Palsu ya? Langsung hilang. Ini palsu nih, berarti Quran.com ini palsu ya? Surat apa Dek? kiamat? Nahal. An-Nahl. Aduh, diedit lagi. Aduh, Nah, sudah 9 diedit. Hari ini semua hancur berkeping-keping lagi. Jangan sampai turun dia. Aduh. Ingat dingin dia sampai. Nangis Bombay, dia nangis Bombay. Terakhir saya kasih tunjuk ayat Al-Quran Al-Hijr 42 lalu sudah dibencet. CP Cuma itu, pegang kakinya cuma CP. itu mentalnya dia itu kalau awal-awal itu gayanya, tapi begitu dia mentok, dia langsung menurun dia. Perhatikan aja tadi. Makanya kalau orang udah Pak Lidara udah kayak pegang begitu, giginya dia. ya, itu kalau udah hancur kayak begitu, itu gampang banget untuk makin hancurin. Dia udah tahu itu. Wah, ini kalau dilanjutin ini bentar lagi makin gak karu-karuan, makanya dia langsung turun. Ya. Makin Nah, kacau. memang Islam ini cemen. Kayak gini kan hilang CP udah dibilang pegang kakinya. Astaga. Nah. CP, aduh. Oh, semua naik. Aduh, Hilang. Astaga. Ya, selamat sore Suma. Selamat sore, cuma mau bilang Pak Bom Bom itu anjing binatang. Pengemis kafir laknat. Api neraka. Tuhan kalian bisa mampus. Kenapa Tuhan kalian bisa mampus, bego? Kenapa ini Tuhan yang bisa diajarkan mampus? oleh ulama ya, mulut yang seperti sampah. Tuhan kamu kenapa bisa mampus? Pantesan Jelaskan Tuhan kamu.
Pak Bom, minta aja dulu Pak Bom. Minta aja dulu. Silakan Biar dulu kita kalian. kalau kayak gini. Nggak Oh, terima Bapak. dia akidah Islam dibongkar. Kenapa Teman-teman, kalian penyembah Tuhan? teman-teman tolong bikin VT ya. Pak Bobo punya Selatan BM 2 apologet. Zoom hancur makanya anak buahnya marah. Anak buahnya marah. Kasihan kamu itu oten-oten Oh, yang Bapak. penyembah Tuhan Karena bisa marah. mampus. Kita dibuktikan. Apa itu? Tuhan kok bisa mampus. Otak kalian tuh sarapnya kejepit semua tau Yesus itu nggak? bangkit. Kenapa sih kamu ini? Otak sarap kejepit ya kayak kalian Bangkit. itu. Kok kamu nggak terima? Manusia dungu. Udah kena hati Manusia nih laknat orang. kalian itu. Bro, Du- Sakit hati ya bro ya? Yang mampus itu Muhammad. Kau cek di Bukhari 339. Bro. WK. Saya Suba menantang pendeta-pendeta. Lawan Bobom sudah kalah, apalagi lawan kiamat dengan kalian-kalian. Itu Pak Bom minta tolong nanti kalau Zuma naik biar hatu hak sama saya. Nanti biar sepuas-puasnya nanti. Ya. Mbak berani nggak Zuma? Cuman ayat dipelintir-pelintir, tulisan di sabda dipelintir-pelintir. Ini emang kebiasaan hancur. Antara- Kok jadi umat Islam kiamat? Itu tadi Zuma membaca, aduh. dengan digantung itu aja nggak bisa dibedakan oleh si Zuma ini. Manusia-manusia Atau- laknat kalian itu, manusia-manusia laknat. Suma, saya tanya kau, kalau kau nonton tadi, benar tidak bacaan Qurannya Suma itu tadi? Dasar goblok kalian tuh. Ah, goblok, Zuma goblok. Zuma goblok. Parah. Kristen laknat kalian itu, Kristen laknat. Kristen laknat. Aduh, Zuma digoblokin. Suma digoblokin baca Quran, astagfirullah. Mana ada Tuhan yang bisa mampus? Cuma Tuhan kalian itu. Guru sendiri digoblokin. Tuhan kalian itu yang bisa mampus. Teman-teman tolong tetap layar ya. Tetap layar. Bagaimana yang ini sumpah? Tetap layar. Tapi kalau Muhammad itu mampus jelas nggak ya, sih kenapa? Suma Muhammad itu mampus nggak? Apa bang? Kamu bisa mampus. Mampus apa bangkit? Muhammad mati wajar dia manusia. Nah, Tuhan kamu. Oh berarti mampus. Berarti mampus. Muhammad itu kayak lengkuas ditanam. Kalian anggap Tuhan. Nggak mampus selamanya. Itu aja jawab itu. Yesus itu memang dia itu mati tapi dia bangkit, artinya nggak mampus selamanya. Kalau Muhammad mampus selamanya, dinanti-nantikan bangkit. Muhammad wajar mati, Allah sama Anda nggak ada juga kuasa. mati wajar. Nah, Tuhan kamu mampus. Lo Yesus bangkit, yang mampus itu Nabimu, Allahmu mampus. Allahmu yang mampus, nggak bisa bangkitkan Muhammad. Muhammad kena racun, Allah nggak ada kuasa. Muhammad mau menggali anak kecil, baru Allah ada kuasa. Ini Allah atau bermoh sih? Kami itu mentuhankan Tuhan atau bermoh? Kalian tuh sarapnya dia. Nggak nyambung kau. Kalian itu sarapnya kita tahu nggak? Coba, Halo? kau jelaskan dulu kuasanya Allahmu di mana. Kalau kata Aisyah sih Allah nggak ada kuasa apa-apa di dalam Bukhari 4721. Bro, sakit hati ya bro. Kau jelaskan dulu kenapa Tuhan kamu bisa mampus. Coba. Jelaskan dulu. Aku jelaskan dulu kenapa Tuhan kamu bisa mampus. Apa Aisyah nih? Kau jelaskan dulu kenapa Tuhan kamu bisa mampus. Jelaskan dulu kau kenapa Tuhan kamu bisa mampus. Kau bangga-banggakan. Ini loh saya pakailah bahasamu ya. Kau jelaskan dulu kenapa Tuhan kamu Bisa bisa mampus. mampus, Jelaskan dulu. bisa mampus. Jelaskan dulu. Mengambil potret manusia. Jelaskan dulu. Itu makanya bisa mampus, tapi nggak mampus selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu fakta sejarah. Mau apa kau? Nih lihat, Sahih Bukhari, lihat Sahih Bukhari 4721. Aisyah ngomong gini. Ini Aisyah ya. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Allah kecuali dia mempercepat hasrat Anda nih. Aisyah nggak melihat Allah melakukan hal-hal yang luar biasa kecuali mempercepat hasratnya Muhammad. Ini kayak mana nih Allah kuasanya di mana? Jelaskan dulu kenapa Tuhan kamu bisa mampus. Jawab dong. Udah dijelaskan tadi, sudah selesai saya jelaskan. Nih, kalau 3394 Muhammad meninggal dunia. Lalu di sini Umar itu berkata gini, pasti Allah akan membangkitkan beliau, kata Umar. Dan siapa yang mengatakan Muhammad itu meninggal? Dengar. Saya tunjukkan data. Nangis. Saya tunjukkan data. Nangis. Dan siapa yang mengatakan kalau Muhammad itu telah meninggal, pasti akan dipotong tangan dan kakinya oleh Allah. Lihat, Nangis. kamu mengatakan Muhammad itu meninggal, kamu sudah sepantasnya dipotong tangan dan kakimu. Hei, Kau jelaskan dulu kenapa. Itu dalil di mana kiamat? 3394 Bukhari. Coba kasih dulu, aku screenshot dulu, baru pindah sebentar nanti. 3394. Oke. Oke, coba dikawinkan dengan dari Mi 83. Ya, dari Mi 83. Jadi gini loh, Ini surat apa kah? Bukhari 3394 ini Muhammad mampus selama 3 hari. Kalau 3 hari dalam dari Mi 83. Jadi 3394 ini kah? 3394 kah? ya Bukhari 3394. Ini kenapa sih Islamnya cuma bisa ngeroweng nggak nyambung? Ih, sakit hati. Ih, nangis. Sama dari Mi berapa nih? Dari Mi berapa bro? Dari Mi 83. Dari Mi 83 saja, dari Mi 83 saja. Dari Mi 83 sama Bukhari 3394. Jadi dalam 3394 ini ketika Muhammad Bro, meninggal, kalau Nabi selain batu penghapus dosa, selain Mustad Ahmad, apa lagi bro? Jelaskan aja dulu Tuhan
Tuhan kamu bisa mampus, kenapa Apanya? kau jelasin aja dulu? Nggak usah. Di dalam ini hadis Muslim misal 4200 4222. Kau jelasin dulu Tuhan mana yang bisa mampus. Ini Muhammad pernah berhasil di Dulu Mekah. Tuhan yang bisa mampus. Ada nggak Tuhan yang bisa mampus selain Ini Tuhan kenapa yang sih? itu? Semua. Kau jelaskan Kenapa dulu. kamu itu? Tuhan yang bisa mampus selain Tuhan kalian. Gak ada yang respon dia. Kau jelaskan dulu Tuhan yang bisa mampus. Tuhan siapa yang bisa mampus? Kasih rusak aja mulutmu. Usah kau lari-lari. Udah gak ada narasi ya. Udah kau jelaskan dulu. Udah gak ada narasi ya. Semua. Ini loh kau jelaskan. Muhammadmu mampus ini loh, sampai busuk Semua loh. kena hati. Dari Milakan 3 ini dibilang Muhammad ini busuk. Nih lihat ya. Mampus. Nih lihat. Tuhan Nih sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia karena beliau manusia biasa dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia. Ini busuk nih. Iya, kayak lengkuas ditanam. Kalian bisa mampus. Kau jelaskan aja dulu. Masih mending lengkuas bisa tumbuh pas ditanam. Muhammad enggak. Kau jelaskan Iya ini dulu. gimana kuasa Allahmu. Para sahabat telah meyakini kalau Muhammad ini pasti akan membangkitkan. Pasti Muhammad ini akan dibangkitkan. Tapi kenapa meninggal? Berguna mana Muhammad atau lengkuas semua? Manusia bisa mampus. Kau jelaskan aja dulu Tuhan. Ini Islam ini nggak ada yang berkualitas ya kayak begini semua ya. Kau bisa mampus. Ini gak bisa. Jelaskan aja dulu Tuhan. Ini gak bisa. Ganti yang lain aja ya. Sakit hati dia. Ganti yang lain aja kan? Iya, yang lucu-lucu lagi Pak Bambang. Iya. Heeh. Banyak Coba yang di lucu-lucu. bawah Islam yang bitar-bitar naik dong. Ya Islam yang lucu ya kalau boleh ya, yang lucu. Iya ya. Gak apa-apa nggak pintar, yang penting lucu kayak tadi ya. Nah, ini lucu nih. Ini mereka kalau cium batu Hajar Aswad itu bilang dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Cium batu. Itu di mana? Surat berapa? Hadis berapa itu? Di dalam Ahmad 4400. Allah Maha Besar. Apa? Bukan batu. 4.400. Mm-mm. Musnad Ahmad kah? Iya. 4400. Ini hadisnya sahih ini. Benci batu ya. Jadi Muhammad ini memang mengajari umatnya ini nyembah berhala ya. Kenapa? Karena Muhammad ini orang kafir. Buronan ini kenapa ada di sini? Dulu kami Lucu menyembah lagi batu. nih. Lucu lagi. Elo teman lu tuh Elo. Buronan kiamat kenapa ada di sini? Kenapa sih Islam ini selalu kena mental? Jadi kalau udah kalah bilang buronan, apa itu. Tapi buktinya mana? Masa Allahmu nggak ada kuasanya? Saya tunggu loh. Kalau memang saya buronan kok kenapa nggak ada yang bisa nangkep saya? Udah 4 bulan loh ini. Fakta ya, makanya nggak bisa dibantah. Sampai polisi pun sampai mengakui, iya betul ini memang. Sabar, nggak lama lagi tertangkap. Ah, Polisi dari pun bulan mengakui. 1 narasinya itu. Gak lama lagi gak tuh? Iya. Udah lama lah, Bro. Polisi sampai gini loh. Loh ini Udah lama betul, banget. Ini memang betul yang dibawa sama kiamat. Ngapain dilaporkan? Gini aja, kalau jangan berani di sini. Kalau berani diskusi langsung, ayo. Ayo. Di Manokwari. Ayo. Kamu di mana? Ayo. Ayo. Di mana Ya, kau? ayo kita ke Iya, Manokwari. di mana kau? Di mana? Tempat Di mana? Kau di mana? Di mana di Indonesia? Kau di mana kotamu? Di Manokwari ayo. Lawak. Alamatmu di mana? Ayo. Iya, ayo. Di mana Buronan alamatmu? semua ini. Iya, di mana alamatmu? Iya mau ngapain kamu? Lo mau diskusi kata. Beraninya aja di sini aja. Ya udah, ayo. Di mana alamatmu? Ayo. Iya, ayo. Mana Tempat-tempatnya alamatmu? Mana? Mana alamatmu? Ayo. Ini alamatku ini. Di mana? Di mana? Di Di mana? Malang di tempatnya Malang, ini kiamat. Malang mana? Malang mana? Loh, tadi Malang kan kali kamu nasibmu. keluar, sekarang Malang mana? kamu keluar. Malang kali nasibmu. Lagi. Malang kali sih. Oh. Iya. Takut kamu. Lucu banget sumpah. Kalau berani ayo. Ayo, mana Diskusi alamat? langsung. Iya, alamatmu. Mana? Saya datang. Ayo. Wah, enggak, kamu enggak ada ilmu kamu. Lah, Ya ada ilmu lu, Eka. oh enggak ada ilmu. Enggak ada ilmu. Astaga. Udah sama saya aja gimana? Pamungkas sama saya. Tidak sama kiamat aja, sama kiamat. Ya udah sama kiamat, sama kiamat. Mana alamatmu? Sebutkan alamat Anda. Alamatmu di mana? Saya datang. Ya di Malang lah. Di Malang mana? Nama jalannya kecamatannya apa? Enggak usah kamu batu. Penakut. Pengecut. Takut. Islam pengecut. Hei. Tadi katanya nantangin, giliran ditanya alamatnya nggak usah. Terus sakit jiwa. Pengecut. Malang, di Malang kali nasibmu. Kiamat itu loh. Kau di Malang kan? Ini kenapa sih makhluk Islam kayak begini semua? Aneh loh. Dikasih dalil, ini nggak bisa jelaskan. Apanya nih? Mau didatengin tak? Kamu yang aneh.
Kenapa kamu tidak disunat? Mau ini ayo kita Yesus offline. disunat. Ditantang ya. Itu yang nanya. Argumen bisa patah gitu ya langsung ke sunat. Langsung lari ke sunat. Bisa gitu ya. Pak, aku kasih tahu ya, oblongmu itu goblok, ngajarin sunat perempuan itu bikin cacat, Oon. Oblong lu nggak belajar sekolah kedokteran apa ngajarin sunat perempuan? Kamu apa nggak sunat? Oblong sesat. Daripada Tuhanmu kawin. Itu Muhammadmu tukang kawin, oblongmu tukang kawin. Sampai oblongmu dipangku oleh 4 orang malaikat itu konsep Tuhan Semua apa tuh dipangku oleh hukum 4 orang Torah malaikat, kamu. pantatnya besar apa? Tuhanmu pantatnya besar ya dipangku oleh Semua 4 orang malaikat. perintah dari Yesus Satu aja dong. kamu ingkari. Kalau pantatnya itu langsing mestinya 1 doang malaikat udah cukup, bukan 4 Ajaran malaikat. Paulus yang kamu imani. Paulus nggak pernah ajaran ngajarin Yesus nggak pedofil. kamu terima. Paulus itu ngajari untuk mengasihi anak-anak. Muhammad surah 65 ayat Iya. 4 ngajari anak kecil digauli. Kiamat. Gue yakin sampai 6 doang ini dalilnya, terus berhenti dia. Sudah 3 tadi Paulus kan ngajarin kamu sunat, makan B2. sunat hukum Taurat. Nah, itu satu lagi, Nah, yang keempat apa lagi? Dalil yang Muhammad keempat. ngajarin umat Islam. Tuh makan B2 lagi. Tuh makan B2 lagi tuh coba. Sudah makan B2 lagi. kedua, keempat, Ini. kelima. Ya. Apa kelima? Ya, dengar, itu memang dengar. ajaran Paulus. Dengar. Ya, kelima Ini apa? Iya. Dengar ya, dengar saya kasih tahu. Taruhlah Alkitab itu memakan babi. Muhammad mengajarkan untuk umat Islam menggoli babi. Gimana kau? Ya. Di dalam framing kamu tuh, nggak ada datanya. Di dalam fatwa 325 Mana datanya, Kiamat? Mana datanya? Menggoli babi tidak membatalkan Mana ibadah datanya? puasa dan haji, mendapatkan Kamu pahala framing untuk saja. melakukannya. Mana datanya? Oke, kalau saya bisa buktikan gimana? Kalau saya ada datanya ini, kalau Yesus Apa? disunat. Ya kalau saya bisa buktikan. Mana datanya? Mau ke Yang kelima Buronan kau. dulu. Biarin dulu dia dalilnya. Sudah buronan. 4 tadi. Yang kelima apa? Kau mau bahas apa? Yang kelima tentang kekristenan. Iya. Yang Apa? kelima, Yesus tidak tidak mengajarkan nyanyi-nyanyi. Tidak mau. Tingkat-tingkat. Oke, Nah, yang tapi dia keenam. berdoa Oke, yang keenam. Yang keenam. Ya. Apa yang keenam? Ini terakhir pasti nih. Gue yakin. Lihat aja teman-teman. Apa yang Terakhir keenam? tidak puasa kalian. Yesus puasa, kamu tidak puasa. Loh, tanya tentang Yesus. Gimana sih kok gue yang kena? Ayo, yang keenam. Apa? Kau memang umatnya. Nggak usah, kau nggak ada ilmu kamu. Nggak ada kan? Cuma sampai 6. Ini dibilang nggak mengajarkan nyanyi-nyanyi ini Matius 26 ayat 30 nih. Sesudah nyanyian nih menyanyikan nyanyian pujian pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. Ada nyanyi. Kasih Islam nih Pak, saya tunjukkan ya. Nih, Muhammadmu mengajari menggoli binatang. Nih, sampai nanti ulama-ulamamu pun tak tunjukkan dari ini. Nih, Sunan Tirmizi 1375. Itu data apa itu? Hadis ini Oon, kau nggak ngerti hadis? Data yang kau edit sudah itu. Oh, data. Ye. Ini kitabmu. Itu bukan edit, Pak. Bahan editan kacau Kamu kau. terkenal itu, terkenal kamu punya data itu data-data Saya editan potong semua. leher. Saya buronan. potong leher. Kalau ini saya edit. Nggak bisa Ya, jawab saya tantang soal editan. ulama seluruh Indonesia, saya tantang yang bisa membuktikan ini dalamnya saya edit, saya potong leher. Ya, oke ya. Makanya dicatat, dibaca. Gimana potong leher kamu? Kayak burung kesana kemari nggak Ya tahu buktikan tinggal di datanya mana. dia Buronan. palsu. Kalau palsu, dia potong leher on cam. Masalahnya, Gitu loh. Anda ini nggak pernah baca kitab, ya. Anda ini nggak pernah baca kitab. Tunjukkan saya di Quran mana larangan menggoli binatang. Tunjukkan di Quran. Allah, Dan saya- itu Langsung aja kiamat. Itu Lagu-lagu barang siapa punya menggauli apa itu? umurmu saja dari Ya, dulu. yuk kita baca ya. Nggak ada. Di dalam Sunan Tirmizi 1375 dikatakan Kalau Tuhan mau bertanduk tuh di permata tuh menggoli betul binatang. itu. Aduh. Dengar, barang siapa menggoli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Subhanallah, menggoli binatang tidak dihukum. Terus bawahnya nih. Termasuk babi juga kan? Babi itu binatang tuh, babi. Loh, iya. Babi itu binatang. Iya betul itu. Ya, babi itu binatang bukan pohon. Nih, hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Lo dikasih pahala kawan-kawan. Subhanallah ya. Nih, saya tunjukkan lagi fatwa ulama Anda ya. Nih, Anda kalau nggak paham, lihat apa yang diajarkan oleh ulama Anda yang ilmunya bersama. Itu bukan datanya yang editan, Pamungkas. Otak lu butuh upgrade OS. Harusnya Pak Pamungkas sadar kamu itu selama dibodoh-bodohin Pak Pamungkas. Ini kitab Anda. Kalau kamu tidak mempraktekkan kepada binatang, kamu oknum. Kamu harus praktekkan berdapat pahala. Kau mau ulama konsensus di ini ya, atau nanti mau saya tunjukkan juga MUI ya, saya tunjukkan yang MUI setelah ini ya. Ini fatwa terbesar di dunia ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Webnya apa? Nama webnya islamweb.net. Ini banyak kitab-kitab Islam di sini, banyak fatwa-fatwa. Nomor fatwanya bisa dicek Pak ya, 325030. Temanya ini, apakah kebinatangan membatalkan haji dan puasa?
Ini kebinatangan ini nanti dijelaskan menggoli binatang. Lihat. Pertanyaan. Ternyata ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa melakukan hubungan intim dengan binatang tidak membatalkan haji atau Masya Allah. puasa. Jadi kalau Anda berpuasa, Anda ngomong kasar, itu batal ibadah Anda. Tetapi kalau menggoli binatang nanti dilihat. Begitu juga Data haji. ecek-ecek itu, data ecek-ecek. Ini fatwa. Nggak ada. Fatwanya ini bukan bintang 1, bukan bintang 2, bukan bintang 3, tapi ini bintang 5. Nih hotel aja yang terbaik bintang 5. Nggak ada kolam renangnya itu kalau bintang 5. Iya. Itu datanya orang buronan saja itu begitu. Ya elah, nggak terima Islam. Nah, emang Islam begini ajarannya. Makanya kamu itu kaum oknum. Islam web sesat. Waduh, ahlu sunnah wal jamaah hancur hatinya Pak. Hancur. Udah capek bom-bom gereja, tetap aja kalian bilang palsu ini. Astaga. Fatwa ulamanya dibilang sesat. Aduh. Bodoh banget emang. Lempar batu sembunyi tangan kalian. Kok lempar batu? Ini fatwa kalian, ini link kalian, ini dijelaskan di sini. Ada yang bertanya, lalu dijawab. Silakan Kiamat. Apa Hasil jawabannya? penelitian itu. Iya. Jadi kau dengarkan baik-baik ya. Itu. Di sini saya tunjukkan nih. Ini jawaban Ya, dari Kiamat. ulama nih. Ulama Bisa tanya, konsensus sedunia. Sabar. Ini ajaran Islam sesat. Lihat ya supaya kamu tahu ajaran setan yang sesungguhnya. Nih lihat. Pernyataan Anda bahwa beberapa ulama telah bahwa melakukan hubungan intim dengan binatang, lihat ya, hubungan intim dengan binatang apa? Babi. Babi itu contoh babi. Ternyata Dogi. Lagu-lagu. Joy. ternyata Kata dari dulu, melakukan dari hubungan dulu intim itu dengan saja babi, kamu. salah satunya babi ya, ternyata apa? Tidak membatalkan haji atau puasa adalah benar ya. Ini benar, bukan salah. Islam. Benar di sini Pak. Panggil Dek dulu, Mat, Saya panggil tanya Dek dulu. kira-kira siapa yang percaya dengan datamu itu? Wah, Siapa yang kalau percaya dengan datamu itu percaya, kira-kira? Ini saya kasih tahu. Ya. Kalau ada umat Islam yang nggak Siapa? percaya berarti kalian kafir. Kalau orang Islam Iya, itu iya, cerdas-cerdas kalau loh. percaya. Ini datanya silakan dicek sendiri nih. Ya, panggil Dek Islam.net dulu. ini siapa? Oke, buktikan Anda cerdas. Anda ke islamweb.net. Benarkah ini? Buktikan Anda Ya. cerdas. Kamu mengatakan ketika cerdas-cerdas. Silakan. Ya, kamu ketik caranya nih. Datanya Kamu ketik tidak valid. fatwa 325 Nggak, coba, sebentar. Kamu nggak coba, kau tolong open kamera, baru kau kasih sama kita. Kau tolong buka detail. Kan kau pintar toh? Nah, tadi Islam pintar. Silakan, kau open kamera. Kita kasih Anda besar, baru Anda tunjukkan. Silakan. Nih. Begini saja, Bom. Kita kamu anu saja silakan. debat langsung, jangan gini. Kamu silakan. Debat langsung mau di Dia nggak tahu buka kamera. Berani. Kamu Nggak tahu buka kamera. Fatwa 325 nanti muncul nih paling atas. Ya. Nih. Apa perlu saya tunjukkan Islam web itu apa? Kamu ini Kiamat, memang coba ya. bacakan saya Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Ya. Yohanes 20 15 sampai 18. Kalau kamu berani, ayo. Belajar Alkitab. Kita ndak usah Atau Pak ke ajaran Johannes Islam. dulu. Kita selesaikan dulu mengenai islamweb.net ini. Ayat 15 sampai Gitu loh. 18. Anda kan umat cerdas. Yohanes Kita akan 20. buktikan satu-satu Pak Mukas. Ayat 15 sampai Kamu kan 18. tadi kan umat cerdas. Nah, kalau kamu katakan ini Yohanes palsu, 20. berarti Anda bisa Ayat cerdas. 15 Tapi kalau Anda tidak 18. bisa mengatakan ini palsu, berarti Anda tidak cerdas. Silakan Kiamat. Apa jawaban Ya, Ustaz? ini kamu itu harus selesaikan dulu ya. Ini lihat Islam web. Kiamat, Ini lihat bacakan Islam dulu web itu ini. kalau kamu berani. Islamweb.net nih. Di sini dijelaskan tentang kami Islam web adalah sebuah situs dakwah Islam yang berpijak di atas pijakan ahlu sunnah wal jamaah dalam akidah dan amalnya. Ya. Jadi ini sampai nanti dijelaskan proses fatwanya seperti apa ya dari konsensus para ulama nih lihat. Mengikuti apa? Mengikuti Al-Qur'an, sunnah, ijma, kias, analogi dan seterusnya. Sampai tim-tim fatwanya ini scholar-scholar Islam terbaik di seluruh dunia. Makasih Bernadette. Fatwanya Stikernya Tuhan Yesus memberkati. ya. Jadi Anda ini Pak ngomong dalil ini palsu, Anda ini kafir memang. Anda nggak paham apa-apa. Kiamat, datamu itu sudah kadaluarsa itu. Tahu lah. Ini aplikasi resmi web Anda dari Islam. Gimana sih? Pak? Di sini aja nih 2016. Kiamat, bacakan Yohanes 20 kitab-kitabnya 20 ditunjukkan ayat 15 sampai 18. Ayo. Dari An-Nawawi, Al-Mukini, Jangan kenapa kemana-mana. ajaran setannya nggak bisa dijawab? Penyembah setan. Penyembah setan, jelaskan Woi. ajaran setan ini. Jelaskan Lima bertanduk 7 bermata 7. Panggil Dek dulu. Kiamat. Menggali binatang. Dia tidak makan babi ya, tapi dia hantam babi ya. Jelaskan ajaran iblis. Kiamat. Dia tidak makan B2, tapi dia hajar babi dari belakang. Yohan, Babi dikauni gimana sih? Pantasan Kristen Chris punya babi banyak gunting. Anak Batak babi gunting. Anak Batak babi gunting. Bom.
Bom bacakan dulu. Di mana ini Pamungkas? Ayat 15. Ini islamweb.net. Gimana, Pak? Bacakan dulu Yohanes Iya. 20 ayat 15. MUI, lihat. Ini di sini ada berita ya. Yohanes 20. Geger. Yohanes Baca 20 fokus. ayat Fokus 15. fokus. Fokus. Fokus ya, pakai P ya, fokus. Ini di sini, Bro. Ketika Di mana kiamat terus yang dikasih data itu loh. Ya, dan ketika ada pria bersih nikah Aku lagi dengan lah. kambing, nikah dengan kambing. Ternyata di sini ketua apa? Ketua MUI dan anggota DPR. Masya Allah. Enggak. Jadi saksi. Tanya loh. Iya, jadi saksi. Kamu pelintir dari itu perkawinan beritanya. dengan kambing. Kok pelintir? Kambing. Siapa nama kambing kiamat? Namanya gimana? Namanya ini, namanya adalah Bom namanya. Sri Rahayu binti Bejo. Bom namanya. Ada bejo. Ada si bejo. Aduh, kasihan kambingnya dikawinin Islam. Ya, siapa ketua MUI-nya yang hadirnya? Di antara yang hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI. Kalau mau bilang kafir, ulamamu nih di Indonesia nih kafir ya nih. All mutakin nih namanya Islam banget nih. Ini kiamat enggak sayang keluarganya ya. Muhammad nih, Muhammad kan dipanggil Ahmad. Kiamat juga. ini enggak sayang keluarganya ya. Anggota DPR juga nih M Nasir. Muhammad juga nih namanya Muhammad Nasir. Ini DPRD Gresik. Baca itu M Nasir. Muhammad Nasir ini Muhammad lagi nih, semua Muhammad semua yang hadir. Itu data fakta Kadun. Itu kiamat Nanti yang ditangkap Muhammad itu kiamat. nangis. Yang Muhammad. Muhammad pemerkosa Bangkalan. Yohanes 20 bacakan dong. Kalau Ini mau ada ulama kawan-kawan. Yohanes 20 ayat 15. Soalnya pakai peci. Jadi kalau yang pakai peci itu ulama nih ya. Jadi ada ulama ya yang melancarkan ajarannya ya, yang melakukan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar ya. Ini ustadznya nih. Ini namanya ini adalah Nandar naik nandar. Nandar lah, gimana bisa dia? Nih ya, nih pemerkosa 300 ayam di Tasik divonis 300 enggak tuh? Ini Kenapa ditahan kiamat? Tidak valid. Kiamat kenapa ditahan? mengamalkan ajaran Islam. Iya, harusnya dibebasin dong. Iya, dapat pahala loh. Kiamat. Aduh. Nah, ini ya di sini On cam kamu kiamat, baru saya on cam juga. Masya Allah. Ini yang ketahuan ya, yang ketahuan 300 ayam, yang nggak ketahuan gimana? Makanya, ini korban semua nih. Gua periksa kompo ayam di belakang ayam saya di belakang ada apa-apa lagi. Nanti ayam Pak Bom keluar mutan. Kalau yang bekerja sama Pak Bom orang Islam hati-hati Pak. Pak Bom. Iya benar. Pak Bom. Pak Bom. Nggak valid Ya. kita tanya semua Pak Bom. Oh, nggak valid. Ini valid, Pak. Dibilang nggak Sebentar Pak. Supaya kalau Bapak bilang tidak valid, Bapak tolong tunjukkan buktinya. Bapak kan pintar. Bapak nanti bukan kamera. Saya tolong buka Bapak punya kamera toh? Iya. Bagaimana? di cross check aja Saya, situ. saya buka kamera tapi kiamat juga buka kamera. Bukan, kau buka kiamat. Kau buka kamera untuk kasih tunjuk datamu. Ya udah kamu kalau bisa Datamu. buktikan ini Iya, bacakan dulu Yohanes 20. Di sini kita on cam buka data, bukan nunjuk burung. Buka data, membantah datanya si kiamat, Abdul. Kamu itu umat berpikir, umat cerdas, tapi sesungguhnya kamu itu bodoh, gobolok. Kamu bukannya Mbak Yudas. Oh iya, tadi Zumanya masih ngikut lagi sih umat goblok ini. Kenapa sih kau ini? Apa sih Pengikut ini? Yudas. Muhammad gak waras ya? Yudas Iskario. Aduh, Pak. Emang rusak nih Islam ini, memang Parah ini. penyembah setan ini, menggolib binatang. Gondrong, buronan. Kacau nih, Galtun. Bro, Nggak ada yang pelang- ada nggak ada hebat di bawah kah? Gini aja, kamu buktikan dalilnya itu Bacakan dulu palsu. Yohanes 20. Nanti kalau kamu ayat bisa 15. buktikan itu dalilnya palsu, saya on cam. Saya tunjukkan Kalau wajah berani, saya. bacakan dulu Yohanes 20 ayat 15 Tuh, sampai 18. kamu itu buktikan dulu Kamu ajaran mau Islam bacakan yang dulu, Yohanes? benar. Buktikan 20. dulu Islam ini ajaran yang benar. Loh, kamu kan nggak mengimani Alkitab. Pak Bom. Kamu kan Bacakan Yohanes 20 dulu ayat 15. Kamu kan nggak mengimani Alkitab. Kamu buktikan Hai, dulu kamu ajaran Donald Islam, Trump, ajaran kamu benar. kiamat. Kiamat, benarkah Muhammad pernah menggauli bibinya, Khawlah binti Hakim, benarkah itu? Oh, betul, Bibinya diembat. betul. Di dalam Ahmad 26050. Oh, coba aku baru tahu ini. Jadi itu bibinya nanti di dalam Bukhari 4721 namanya itu adalah Khawlah binti Hakim ya. Oh, bibinya diembat toh? Iya. Ya. Oh. 26050 ya. Khawlah binti Hakim ya, As-Sulaimiyah. Jadi As-Sulaimiyah ini nama panjangnya. As-Sulaimiyah. Jadi nanti Khawlah binti Hakim As-Sulaimiyah. Tapi hadisnya nih Khawlah binti Hakim ini bisa juga dicek di sebelumnya.
Kaula binti Hakim rawi pertama. Ya, Kaula binti Hakim. Jadi dijelaskan Kaula binti Hakim siapa? Dia adalah salah seorang bibi Nabi SAW. Nah, nanti cek di dalam Bukhari 4721. Di sini dijelaskan Kaula binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghijabkan dirinya kepada Muhammad. Jadi memberi diri dan digauli telah. Jadi sudah digauli. Ya. Nabi Muhammad itu Muhammad tercatat di Injil Ibrani loh. Tercatat di Injil Ibrani. Di mana Injil Ibrahim? Coba Injil Ibrahim. Coba tunjukkan Injil Ibrahim. 5. Kenapa Muhammad terus Pak Celuk? Coba baca Kidung Agung 5. Injil Ibrahim coba Agung. Coba baca. Muhammad kok celuk tantenya Coba sendiri? baca. Tantenya kok diceluk? Tante sendiri diceluk. Coba baca Kidung Apa sih Kidung ponakan Agung macam apa 5. ini? Menceluk Nomor 16. tante sendiri. Kidung Agung itu kitab apa? Injil Ibrahim. Injil Ibrahim. Teramat manis tutur katanya. Dia adalah Muhammadin, kekasihku dan sahabatku. Muhammad yang putri menggauli putriku, bibinya sendiri di Yerusalem. kekasihnya. Aduh, anjir kekasih apa ini? Maksudnya Kidung Agung itu kitab apa? Kitab Ibrahim. Coba kau tadi tunjukkan dulu Injil Ibrani gimana Pak? Tadi dia bilang Injil Ibrani. Ibrahim. Ibrani. Injil Ibrani Pak. Ada Waduh. Injil Ibrani. Pak. Coba. Pamungkas kau tunjukkan dulu Injil Ibrani tuh kayak gimana? Bagaimana? Kitabnya Waraka bin Nawfal itu udah benar. Islam ini memang nggak ada muat. Sabar. Biar teman-teman aku. Kamu mau saya baca dalam Kidung Agung dalam bahasa Ibrani? Mau. Ya, coba. Oke. Kau bilang itu bukan Muhammad tapi Mahmadin. Sekarang saya tanya kamu, bagaimana kalau saya menurutmu Akbar itu apa? Akbar dalam bahasa Arab apa? Akbar. Besar. Oke. Bagaimana kalau saya tikuk dalam bahasa Ibrani dalam kitab Imamat? Kalau Akbar itu adalah tikus, bagaimana? Mau? Sebentar, saya mau tanya dulu. Sebentar. Tadi kau bilang kitab Ibrani, sabar. Bagaimana kalau saya baca dalam kitab Ibrani dalam kitab Imamat 29? Bagaimana? Kalau kau Akbar itu adalah tikus buta, bagaimana? Jangan kemana-mana. Kau harus Mahmad juga Pak Bombom, Mahmadin, Zedokdi Mahmadin, Mahmad itu apa bedanya anak dengan putra? Mahmad itu birahi. Artinya kalau yang pakai nama Muhammad itu urusannya selangkangan. Itu bahasa Ibrani. Mahmadin itu selangkangan. Perempuan Mahmadim itu perempuan, birahi artinya. Jadi pantas memang si Muhammad ini birahi karena dia urusannya selangkangan. Makanya mampusnya diracun gara-gara selangkangan. Karena dia perempuan, itu lah Mahmadi. Lanjut apa Bang? Waduh, ini apa nih? Waduh, apa nih? Kerasukan. Kok jadi kayak monyet gitu loh. Ini awalnya nih. Apakah ini yang Makanya mereka bisa kesurupan kena sihir. dikutuk jadi monyet? Aduh. Kirim dong, Ika. Kalian itu yang anti-Kristus itu. Anti-Kristus sudah begini modelnya. Oh, ini yang bukan antikristus ya? Menyebutkan yang atas nama Yesus. Nah, ini yang bukan antikristus ya? Kayak begini. Nah, itu lagi tuh. Proses ruqyah. Mengeluarkan jin di dalam tubuh. Yang kena santet itu yang bukan antikristus ya? Ruqyah ya ini ya. Ini proses ruqyah ya. Oh mirip ya? Giliran saya Pak. Ini yang di CB. Yang CB. Oh ya sabar. Yang pakai itu pistol ya? Fire. Iya. Oh iya. Wih. Kayak Muhammad aja ini. Lapar. CB, inilah ajaran iblis setan. Ini ajaran setan yang Dia bilang apa itu? Kenapa? Waduh. Itu pistolnya anaknya WK kayak di bawah kan? Headshot. Fire. Oh iya, WK belum menikah. Anaknya CP. Bom itu yang pakai topi bom itu. Ini muslimat banget. ini ajaran setan gitu. Ini ajaran setan begini.
Ajaran setan yang menyembah Ini manusia. kerasukan. Go. Bayar. Pistol-pistolan zaman gue SD kali. Zaman gua SD barang begini nggak ada. Nggak ada zaman kita. Mainan gini dipakai buat ngusir setan. Coba CWK itu. Apa CWK itu? Coba gini CWK Pak Terus Om. begini. Coba gini CWK itu. WK punya WK. Bentar WK dulu. Coba WK punya lo. WK punya lagi. Bah, WK punya apa lagi nih? Rukiah itu. Nah, ini Oh, ini Rukiah kan? pas Rukiah Muhammad kena Ain Muhammad kena Ain itu kayak begini. Bentar ustadznya yang joget malah. Ustadznya yang kesurupan ya. Itu ada kiamat di dalam tubuhnya itu dikasih keluar. Allah ini sebenarnya di sini. Ustadznya asing sendiri. Yang di Rukiah siapa yang terus pasukan siapa? Udah. Islam lawak emang. Loh, itu Rifa ya? Kiamat itu yang di dalam dikolarin dari tubuhnya kiamat. Ada kiamat di dalam tubuhnya. Kacamatanya hijab kok kayak Rifa sih. Kiamat. Bener. Kiamat. Ya. Coba lu kasih lihat itu apa yang kolor merah di situ itu apa sih? Kolor merah. Itu surah Al Imran 61. Salaman. Ali Imran. 61 di itu. Ali Imran. Di jalan lain itu. Gunung Sempak. Coba dulu. Ali Imran. Bukan. Inilah kalian sesuai dengan Bible 2 Korintus Itu dari 12 Al-Tafsir. ayat 16. Itulah mereka. Buka altafsir.com nanti di situ surah Al Imran ayat 161. Muhammad. Tafsir apa ya? Tafsir apa itu? Bisa Tafsir boleh. Di altafsir.com webnya. Asbabun nuzul gitu paling bagus asbabun nuzul langsung jelas. WK. Ya. WK. Kenapa? Aku 12 ayat 16. aku kasih ini sudah hilang ini yang Pabobong 06 sudah ya, sudah nggak ada kok toh. Oh, iya. 06 aku kasih turun sudah ya. Aman. Oh, sudah bisa toh? Ya udah aman. Sudah ya, 06 aku kasih keluar sudah ya, supaya yang lain bisa naik ya. Ini Pak. Pak Bom bisa bacakan 2 Korintus 12 ayat 16. Itu pesanin kiamat aja dulu Pak. Kamu kitabmu aja belum bisa mau sok-sokan bahas Alkitab. Bahas dulu ajaran setannya, Bro. Kiamat. Tes 1 2 3. Kiamat. Sudah bisa ya? 2 Korintus Aman. Ya, Udah, sudah. 12 ayat 16. Entar apa Islam dulu Islam lagi. Islam naik silakan Islam. Kamu lo Bentar ya. dijelasin. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kita kasih naik Islam satu lagi dulu. Kiamat. Bacakan 2 Korintus Sekalian pamit ya Pak ya. Thank you ya teman-teman. Mau bahas Bom. Itulah kalian. Selamat. PP semuanya. Tuhan berkati ya. Shalom. Pamit. Shalom. Oke. Ini Pak. Bapak ini nih yang nyolong sempak nih. Pak Bom katanya mau diskusi. Kok nggak dikasih kesempatan kita untuk Pesanin kiamat aja Pak Bom. Sebentar. Coba buka yang itu yang kalau apa kiamat saya mau lihat dulu. Kiamat Ya, apa tuh ini yang apa namanya? Di altafsir.com. Terus nanti klik the tafsir. Nanti kalau klik apa andinya di Nah, Tafsir apa? ya jadi pertama buka altafsir.com, nanti klik di sini pilihan kedua the tafsir, nanti pilihnya surah Al Imran ayat 161. Nah, terus Oke. tafsirnya buat tafsir Al-Jalalain. Ya, tafsir Jalalain Al-Jalalain ya. klik display. Nah, nanti kalau udah klik display akan muncul seperti ini, dikatakan ini. Nih ya. Nih, ketika beberapa sempak nih. Red velvet cloth. Jadi ini yang dikenakan ya. Jadi yang dipakai ini sempak merah itu missing ketika perang Badar. tidak salah data Bible itu mengatakan 2 Korintus Dan di sini lihat 12 ayat dan 16 itu. some people begin to say perhaps the prophet took it. Jadi mereka kemudian mengatakan ya. Mereka kemudian mengatakan bahwa Baca terus. Jangan sepotong-potong. Jadi Dibaca terus, mungkin jangan sepotong. Nabi yang mengambil itu. Jadi ketika sempak itu hilang, Oke, bacakan terus kiamat. Emang ada apa sih kayaknya Pamungkas ini kayaknya kita ada bodoh-bodohin. Bacakan terus 1 sampai 11 ya. nah di sini kan jelas. Poinnya tadi dikatakan apa? Muhammad nyolong sempak merah. Betul ya? Nih,
Oke, sempak merah. Kayaknya hilang ini, kayaknya yang curi, Bang. Ya, kita lihat yang curi sempak merah ya. Ini Iya, sempak merah. di sini semua orang itu mengatakan mungkin Itulah watak kalian. Loh, para sahabat yang mengakui itu kok. Sabar. WK. Christian Prince. Bro. Iya, silakan. Pak. Kita lihat ya sempak merah itu ada di mana, siapa yang pegang. Kan lagi dicuri kan? Iya, lagi dicuri. Kita lihat, Iya. ini Pak, ini kali kita lihat. Aku akan bukakan asbabun nuzulnya. Ada tuh sempak merah, Pak. Daripada kamu tidak pakai baju. Sempak merah tuh Christian Prince. Udah. Bom mendingan tuh bom. Dia masih pakai baju. Kalau kamu nggak pakai baju, cuma pakai kolor. Kalau bom kalau kamu cuma pakai kolor aja nggak pakai baju. Dia marah. Dia suatu hancuran ini. Aduh, kau ini. Kalau kamu nggak pakai baju, cuma pakai kolor aja bom. Anda gimana sih? Ya, udah ini Kita saja. membukakan. Ini Andi, gimana Andi? Welcome. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dan menyimak diskusi. Jadi lumayan panas lah ya. Teman-teman boleh memberikan komentar dan mungkin bisa juga mengulang supaya dapat belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologetik Kristen dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Zuma. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu berkat atau kebahagiaan atau tanggung jawab bagi kita bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita mengenai iman kita yang mungkin disalahpahami atau dipertanyakan atau diajarkan salah, ditafsirkan salah dengan kebenaran yang sejati, yaitu melalui Alkitab. Zaman ini zaman bagaimana banyak orang sangat suka membahas Alkitab. Kita melihat tayangan-tayangan di media bahwa para muslim atau para mualaf atau ustadz-ustadz sudah lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan membahas kitab suci mereka sendiri. Kalau mereka sudah membahas dengan tafsiran-tafsiran mereka, apalagi para polemikus dan juga para mualaf, mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Maka tujuan kita adalah untuk meluruskan dan mempertanggungjawabkan supaya bola-bola liar yang ditampilkan oleh narasi-narasi, tafsiran-tafsiran liar itu tidak membuat orang menjadi buta selama-lamanya. Wow, walaupun sebenarnya Alkitab itu sudah benar-benar terbukti, sudah fakta sejarah, walaupun dipertanyakan itu tidak mungkin dapat digeser kebenarannya. Oke? Nah, teman-teman, kita kembali ke topik apa yang dibahas atau kita putar barusan. Ya, teman-teman, jika ada masukan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar dari komentar teman-teman. Nah, kalau kita mendengar ya teman-teman, kalau kita mendengar apa yang menjadi respon daripada Ustadz Zuma atas pertanyaan dari apologetik Kristen ini, maka sangat disayangkan bahwa jawaban-jawaban itu hanya untuk menertawakan dirinya sendiri. Hanya karena dasar definisi atau definisi istilah menggunakan Islam atau Muslim, penundukan kepada Allah, maka semua nabi mulai Adam, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya menjadi Islam Muslim. Hal ini sangat disayangkan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh apologetik Kristen ini dibuat oleh Ustadz Zuma mengarang bebas yang justru membuktikan bahwa Islam di dalam di masa-masa Adam, Musa dan lain sebagainya, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada. Maka kalau dibilang oleh karena dasar penundukan istilah itu, maka sungguh sangat prematur narasinya, argumentasinya. Kenapa prematur? Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa di zaman para nabi, mulai dari Adam, walaupun Adam bukan nabi ya, Musa, tidak ada yang dapat membuktikan mereka beragama Islam atau menjadi Islam. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam satu definitif Islam itu sendiri atau Muslim, maka Anda menyimpulkan bahwa Islam sudah ada sejak dahulu, itu kan sungguh prematur sekali. Maka harus ada yang dapat membuktikan itu. Kalau memang Islam itu sudah ada, Quran sudah ada di zaman Musa, maka sewajarnya atau simpelnya harusnya Musa tidak menerima lagi Taurat. Kan benar sekali itu argumentasi daripada apologetik Kristen ini. Nggak usah kita misalnya panjang lebar atau berpikir keras. Kalau memang Quran atau Islam sudah ada di zaman para nabi Musa lah, saya bilang Ibrahim gitu, maka Musa tidak mungkin lagi menerima Taurat. Kalau sudah ada Quran atau sudah ada Islam atau dia menganut Islam, maka argumentasi prematur ini tidak perlu capek-capek mencari literatur, itu terbantah sendiri. Uang Quran atau Nabi Muhammad SAW sang baginda itu baru hadir atau baru datang, Islam baru datang di abad 67. Lalu zaman Musa itu jauh sekali, ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Quran? Itu jelas tuh. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini. Mereka tidak mengenal Quran. Jangankan mereka, Yesus sendiri pun tidak mengenal Quran. Ya, tidak mengenal Quran. Jadi kalau kita mau melihat secara total, secara gamblang,
Ayolah jujur. Tidak ada salahnya kalau Anda mengatakan, ya, agama kami lahir datang melalui pada abad ke-7 waktu Sang Baginda. Lalu kami tak mentaatinya, maka kami mengikuti perintahnya. Pede sajalah berdiri di dalam keyakinan Anda. Itu aja intinya. Jangan comot sana, nyantolkan di sana ya toh, supaya semakin kuat. Nggak boleh gitu ya. Berkeyakinan itu, kalau kamu anggap keyakinanmu itu benar, pasti maka kamu harus tepat berdiri ketika dia lahir kapan gitu loh. Jangan karena definitif maka dinarasikan atau diargumentasikan, oh sudah ada di zaman Musa. Sedangkan Musa mendapatkan Taurat. Bagaimana nyambungnya ketika mereka sudah menjadi Islam, Taurat datang? Nggak cocok begitu ya. Nah, teman-teman Kristen, mari terus belajar firman Tuhan. Karena ada banyak saat ini orang-orang yang sangat mencocok segala macam gitu ya. Supaya kelihatan masuk akal, ternyata tidak masuk akal. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ustadz Juma ini merupakan argumentasi prematur yang mudah dibantah tanpa literatur. Ya, tanpa literatur. Mudah dibantah, mudah dilawan argumentasinya. Dan di sini teman-teman, dia tidak perlu mempraktekkan besar suaranya, nggak ada artinya. Karena dengan sendirinya, dia dihajar oleh argumentasinya sendiri. Teman-teman, mari cerdas, tidak usah kepanasan, karena kita meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lakum dinukum seperti yang Anda imani, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya gitu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau memang Anda berpercaya Quran, hadis, dan lain sebagainya, ya imanilah itu. Tanpa mencomot-comot atau mencampur adukkan, apalagi sampai bermimpi ke Musa, ke Adam, Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Jauh sekali ya. Itu tidak ada literatur yang dapat membuktikan bahwa mereka beragama Islam. Kalau karena definitif, ya semua orang bisa menyamakan. Oke? Semoga cerdas, tidak perlu kepanasan. Mari kita terus mencerdaskan banyak orang, mencerdaskan umat dengan argumentasi-argumentasi yang valid. Oke? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.